Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Unsur-unsur pokok dalam pidato. 2. Nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. 3. Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca teks yang berjudul Pak Abdi. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Berdasarkan teks bacaan Pak Abdi, terdapat teks pidato yang harus memuat hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Berdasarkan teks yang sudah kamu baca, Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Nah, bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Coba amatilah gambar peta wilayah Asia Tenggara berikut ini. Terdapat 10 negara yang masuk sebagai anggota ASEAN, di antaranya Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Pada tiap negara ASEAN memiliki sumber daya yang menjadi keunggulan. Berikut ini contoh produk ekspor maupun impor negara Indonesia. Produk dalam negeri yang dikeluarkan ke luar negeri contohnya hasil kelautan seperti udang ke negara Thailand dan hasil perkebunan seperti kopi ke negara Malaysia dan Myanmar. Produk luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri contohnya kelapa dari Thailand dan Filipina serta tembakau dari Filipina.
Impor komoditas perkebunan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai tambah dalam negeri. Seperti produk tembakau ini, terdapat jenis-jenis tembakau yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri dengan aroma tertentu. Nah, dari ke-10 negara anggota ASEAN tersebut, coba cari tahu lebih lanjut sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Mengidentifikasi penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. 2. Mengidentifikasi berbagai tangga nada. 3. Menjelaskan tangga nada diatonis minor. Di sekitar kita banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran atau damkar adalah seseorang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran dan melakukan penyelamatan seperti menyelamatkan korban dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, gempa bumi, dan lain-lain. Ayo membaca teks yang berjudul Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, hal yang dapat kita teladani dari pemadam kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran berani mengambil resiko dalam melaksanakan tugas dan selalu menolong sesama, serta rela berkorban dengan memprioritaskan atau mendahulukan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Coba cari tahu apa saja nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran. Seorang pemimpin mengemban amanat untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah lagu dari daerah Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Ayo bernyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu yang satu ini. Coba kalian nyanyikan dengan memperhatikan pengucapan syair lagu agar jelas dan dipahami pendengar. Serta perhatikan juga nada dasar dan tempo pada lagu tersebut. Tahukah kamu, Gundul-Gundul Pacul adalah salah satu lagu daerah yang ditulis oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1400-an. Kalian bisa membaca informasi lebih lanjut dengan menjeda video ini. Nah, lagu Gundul-Gundul Pacul termasuk dalam tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor: yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Yang ketiga,
melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Secara umum, lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat. Namun, ada pula lagu bertangga nada diatonis minor yang gembira dan bersemangat. Misalnya lagu Ayan dan Lapeh dan Bengong Jumpa. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan. 2. Menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan. 3. Membuat rancangan pidato. 4. Mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo membaca teks yang berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Berdasarkan teks yang sudah kamu baca, Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, pada saat upacara bendera hari Senin, Pak Weli menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh undangan, yaitu pejabat setempat. Kamu tentunya masih ingat pada pembelajaran sebelumnya tentang hal-hal pokok yang harus ada dalam teks pidato, seperti salam pembuka, pendahuluan,
inti, penutup, dan salam penutup. Hal pokok tersebut bisa membantu kamu untuk membuat rancangan teks pidato. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Peran Indonesia dalam ASEAN. Pada bidang pendidikan, Indonesia turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar di kawasan Asia Tenggara. Pada bidang pangan, Indonesia mengekspor beberapa komoditas ke negara ASEAN seperti kakao, kopi, udang, dan sebagainya. Pada bidang sosial, Indonesia turut serta aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Pada bidang kesehatan, Indonesia ikut serta dalam kegiatan ASEAN Health Minister yang merupakan pertemuan para menteri kesehatan negara ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Pada bidang pariwisata, Indonesia turut serta dalam pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh negara ASEAN. Melalui hal ini, secara tidak langsung, negara Indonesia mempromosikan budaya serta wisata yang dimilikinya. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Mampu memperagakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. 2. Mampu menyusun teks pidato dengan baik. 3. Mampu berpidato dengan percaya diri. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan? Nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki seorang pemimpin. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin sangat diperlukan untuk menjembatani semua keragaman ini. Hari ini kamu akan mempelajari salah satu kesenian daerah, yaitu tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Bersama temanmu, bermusyawarahlah untuk memilih salah satu tarian daerah yang dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya, berlatihlah dengan tekun agar dapat dipentaskan pada acara kelulusan nanti. Berlatihlah hingga gerakan kalian benar dan kompak. Gerakan-gerakan dalam tari berpasangan. Perhatikan contoh gerakan-gerakan tari berpasangan berikut. Ayo peragakan bersama. Langkah pertama, kedua penari berlari-lari kecil dengan arah yang berbeda. Jari-jari tangan digetarkan. Langkah kedua, mengayunkan tangan kanan ke depan dan ke samping kanan. Kaki kanan jinjit dan digerakkan ke kiri.
Langkah ketiga, kedua penari saling berhadapan dan meluruskan kedua tangan. Langkah keempat, penari A berjalan ke depan penari B. Penari B mundur ke belakang. Langkah kelima, kedua penari membuat lingkaran sambil berlari-lari kecil dan kedua siku saling bersentuhan. Langkah keenam, berjalan ke depan dengan posisi kaki diluruskan dan tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Langkah ketujuh, kedua penari jinjit sambil berlari-lari kecil ke samping kanan dengan badan sedikit direndahkan dan tangan kanan digerakkan ke samping kanan. Langkah ke-8, berlari-lari kecil kemudian keluar panggung. Nah, dari kegiatan berlatih menari secara berpasangan, kamu juga perlu berlatih menyampaikan hasil teks pidatomu di hadapan teman-teman dan gurumu untuk persiapan pentas pada hari kelulusan nanti. Berikut ini adalah contoh teks pidato saat kelulusan. Perhatikan hal-hal pokok dalam teks pidato tersebut yang memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Jangan lupa sampaikan pidatomu dengan penuh percaya diri, pengucapan yang jelas, dan intonasi yang tepat. Selamat mencoba. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. 2. Mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi dengan benar. 3. Mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Ayo membaca teks pidato tentang sejahtera bersama koperasi. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Nah, dari teks pidato tersebut, perhatikanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Kemudian, setelah kamu membaca teks pidato tersebut, kamu dapat membuat rancangan teks pidato dengan percaya diri. Gotong royong dan kerjasama dalam koperasi merupakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai berdasarkan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam koperasi. Nilai kemanusiaan yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan teba selira. Nilai persatuan dan kesatuan yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan
yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nilai keadilan yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dan kerjasama tidak hanya dilakukan dalam negeri saja, namun ada pula kerjasama dengan negara tetangga, seperti yang tergabung dalam negara ASEAN. Apa saja contohnya? Amatilah gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan Kampus Nanyang Technological University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan Kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok, Indonesia. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Begitupun sebaliknya. Mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Coba carilah informasi lainnya tentang bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mampu menuliskan penilaian atas isi pidatonya dengan benar. 2. Mampu mempresentasikan karya patung yang telah dibuat kepada teman-teman sekelas dengan percaya diri. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu? Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah berpidato di hadapan temanmu, sekarang saatnya kamu menuliskan pengalamanmu setelah berpidato dengan merefleksikan hal-hal berikut. Yang pertama, isi pidato. Apakah sudah memenuhi kriteria hal-hal pokok dalam membuat pidato? Yang kedua, reaksi pendengar pada saat kamu berpidato. Yang ketiga, waktu berpidato. Apa yang ada dalam pikiran kamu pada waktu itu? Yang keempat, sikap berpidato. Apakah menunjukkan gestur atau perilaku tertentu saat berpidato? Yang kelima, rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidato.
Apa saja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam berpidato? Seorang pemimpin tidak hanya melatih ketegasan dan keberanian, tetapi juga melatih keterampilannya. Nah, pada pembelajaran 4, kamu telah membuat patung dari bahan lunak yang menggunakan bahan seperti sabun batangan, bubur kertas, plastisin, atau bahan lunak lainnya. Sekarang tunjukkan hasil karyamu kepada teman-teman sekelas serta bapak atau ibu gurumu dengan menjelaskan bahan yang kamu gunakan, alat yang kamu pakai, cara pembuatan, dan jelaskan pula alasanmu membuat karya tersebut. Menjaga sekolah agar tetap nyaman merupakan salah satu bentuk pengamalan persatuan dan kesatuan. Amatlah mulia bagi seorang calon pemimpin yang bisa menjaga keamanan lingkungannya. Lingkungan yang aman bisa membuat orang lain melakukan kegiatannya dengan nyaman. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. 2. Mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. 3. Mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. 4. Mampu memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Alan senang sekali karena pamannya yang tinggal di Singapura menelponnya. "Halo paman, kami sudah selesai makan siang 1 jam yang lalu. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini." "Iya Alan, kami juga makan siang pukul 12, tetapi karena waktu di Singapura lebih lambat 1 jam daripada Jakarta, maka untuk sekarang sebenarnya di Singapura sedang jam 12 siang Alan." Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Ayo membaca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Ayo berlatih. Tuliskan perkiraan informasi penting sebelum membaca teks dan informasi penting setelah membaca teks. Kemudian bandingkanlah hasilnya.
Tuliskan di buku tulismu. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal, yaitu Singapore Botanic Garden. Perhatikan tabel berikut. Ayo berlatih. Dari teks yang sudah kamu baca, sajikan informasi tentang kondisi alam dan fakta menarik negara Singapura. Tuliskan di buku tulismu. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Ayo membaca teks yang berjudul Negara Singapura. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Ayo berlatih. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, banyak sekali hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Maka, menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Kemudian, apa sajakah hak kita sebagai masyarakat atas lingkungan sekitar? Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hak tersebut? Tuliskan di buku tulismu. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin,
ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ayo berlatih. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan, apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Tuliskan di buku tulismu. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu Alia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita masuk tema 8 Bumiku, subtema 1 Perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Membuat sebuah ringkasan. 2. Memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. 3. Mengembangkan kemampuan menganalisis dan menyampaikan pendapat. 4. Memahami kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah. 5. Memahami kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Tahukah kamu, di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Apakah dari Sabang sampai Merauke memiliki musim yang sama secara bersamaan? Mari kita cari tahu bersama. Ayo membaca teks yang berjudul Keadaan Alam Indonesia. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Nah, teks yang sudah kamu baca sebelumnya adalah contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu apa pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan.
Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran para pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Ayo berlatih. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Bagaimana kondisi umumnya dan ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Ayo membaca teks yang berjudul Sumbatan, Air, dan Banjir. Kamu bisa membacanya dengan menjeda video ini. Ayo berlatih. Analisislah informasi yang disajikan di artikel sebelumnya. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Kemudian, analisislah kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Nah, kamu bisa menuliskan kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ayo bernyanyi. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikanlah lagu Bersih dan Sehat bersama-sama. Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.